Welcome back lur. Video kali ini adalah alur cerita anime yang berjudul 3D Kanojo Real Girl. Oke, langsung saja kita mulai. Hikari Susui adalah seorang murid SMA yang sangat cupu dan juga seorang wibu akut. Karena bau bawang, satu-satunya teman Susui di kelas adalah Ito yang juga seorang wibu. Suatu hari, Susui untuk pertama kalinya terlambat ke sekolah karena habis begadang nonton anime. Susui pun dihukum membersihkan kolam renang saat istirahat bersama Igarashi Iroha yang juga telat. Saat istirahat, Susui akhirnya membersihkan kolam renang bersama Iroha. Igarashi Iroha, seorang siswi yang sangat cantik tapi mempunyai rumor buruk dan dibenci para siswi lainnya. Di hari Minggu, Susui nongkrong di McD bareng Ito sambil bahas anime. Kemudian, seorang teman SMP-nya melihatnya dan langsung meledeknya karena bau bawang. Susui sempat ingin marah, tapi Iroha tiba-tiba datang dan meledek teman SMP Susui, serta mengusirnya dengan ejekan. Di sana, Susui pun berpikir bahwa Iroha adalah orang yang baik. Hingga suatu hari, Susui melihat Iroha sedang direbutkan dua lelaki. Melihat Iroha sedang diperlakukan kasar, Susui pun berusaha menyelamatkan Iroha, yang malah berujung dipukuli sampai pingsan. Saat terbangun, Susui langsung dicium Iroha, tapi Susui segera mengusir Iroha karena tidak ingin baper. Keesokan harinya, Iroha tiba-tiba datang ke kelas Susui dan mengajak Susui berpacaran. Tapi Susui menolaknya karena merasa Iroha hanya mempermainkannya. Suatu hari, Susui melihat Iroha menangis sendirian. Karena penasaran, Susui pun langsung membuntuti Iroha seharian. Udah wibu penguntit lagi. Di sebuah toko buku, Iroha dituduh mencuri. Susui yang melihat hal itu langsung menyelamatkan Iroha karena mendapat motivasi dari waifunya. Saat pulang, Susui meminjamkan payungnya kepada Iroha karena hujan. Keesokan harinya, Susui lagi-lagi telat karena demam. Dan lagi-lagi Iroha juga telat. Iroha pun mencium Susui untuk mengambil demamnya karena merasa bersalah. Saat istirahat, Susui mendatangi Iroha dan mengajaknya berpacaran. Iroha pun menerima Susui sebagai pacarnya. Tapi kemudian Iroha memberitahu Susui bahwa setengah tahun lagi dia akan pindah sekolah karena pekerjaan ayahnya. Susui pun terkejut mendengar hal itu. Sepulang sekolah, Iroha mengajak Susui pulang bersama. Kini berita mengenai mereka yang pacaran sudah tersebar di sekolah. Di tengah perjalanan, Iroha bertanya apakah Susui ada acara hari Minggu nanti. Tapi Susui malah pengen beli game terus ngegame seharian. Di hari Minggu, saat Susui sedang beli game, dia melihat Iroha bersama laki-laki lain. Susui pun auto patah hati. Tapi malam harinya, Iroha tiba-tiba datang ke rumah Susui karena kangen. Lalu, mereka berdua ngobrol di taman. Di sana, Susui berkata bahwa Iroha tidak serius pacaran dengannya. Mendengar hal itu, Iroha langsung mengajak Susui ke hotel dan mengajak Susui wenak-wenak sebagai bukti keseriusannya. Tapi Susui menolak ajakan Iroha dan langsung pulang. Beberapa hari kemudian, Susui bertemu dengan laki-laki yang berduaan dengan Iroha. Ternyata laki-laki itu adalah seorang dokter. Susui pun langsung menanyakan hubungan sang dokter dengan Iroha. Saat dokter itu mencoba menjelaskan, tapi Susui malah salah paham dan pergi begitu saja. Saat di sekolah, Susui mengajak Iroha ngobrol empat mata. Di sana Susui menyuruh Iroha untuk putus dengan dokter itu. Mendengar hal itu, Iroha pun mencoba berbohong dan berkata bahwa dokter itu adalah pacarnya. Tapi saat melihat ekspresi Susui yang sangat sedih, Iroha pun langsung jujur bahwa dia mengidap penyakit misterius. Mendengar hal itu, Susui pun hanya bisa syok dan tidak bisa melakukan apa-apa.
Keesokan harinya, Iroha menjelaskan bahwa kemarin dia berbohong saat dia menderita penyakit misterius. Sebenarnya dia hanya sakit asma. Di hari Minggu, Susui kembali menemui sang dokter untuk meminta maaf karena sudah salah paham. Di sana, dokter itu kemudian memberitahu Susui bahwa minggu depan Iroha akan ulang tahun. Susui pun bingung harus memberi hadiah apa kepada Iroha. Suatu hari sepulang sekolah, Iroha main ke rumah Susui. Iroha pun memperkenalkan dirinya adalah pacar Susui kepada ibu dan adik Susui. Ibu dan adik Susui tentu sangat syok karena si wibu akhirnya punya pacar, apalagi pacarnya cantik. Kemudian Susui dan Iroha nobar anime di kamar Susui yang berujung mesra-mesraan. Tapi saat mereka akan ciuman, ibu Susui malah datang merusak suasana. Beberapa hari kemudian, Susui bersama Ito membuat hadiah ultah untuk Iroha. Hari ulang tahun Iroha pun telah tiba. Susui mengajak Iroha ke taman hiburan berdua karena udah dibeliin tiket oleh emaknya. Di sana, mereka menaiki beberapa wahana sampai akhirnya Susui tepar. Kemudian mereka naik komedi putar. Di dalam komedi putar, Susui memberikan hadiah ulang tahun kepada Iroha yang ternyata sebuah action figure Iroha yang sangat lucu. Iroha pun sangat senang dengan hadiah itu dan memberi hadiah ciuman kepada Susui. Beberapa hari terakhir, Susui merasa bingung dengan perasaannya karena selalu kepikiran Iroha. Bahkan Susui menghindari Iroha dan menolak ajakan Iroha pulang dengan sedikit kasar. Susui pun kemudian curhat dengan teman sekelasnya Ishino mengenai masalahnya. Dan Ishino menjelaskan bahwa yang dirasakan Susui adalah hal yang wajar. Keesokan harinya, giliran Iroha yang menolak ajakan Susui dengan sedikit kasar. Susui pun auto galau dan kembali curhat kepada Ishino. Tapi tiba-tiba Iroha datang dan melihat mereka. Iroha pun marah kepada Ishino. Tapi Ishino kemudian pergi meninggalkan mereka. Setelah itu, Iroha dan Susui saling minta maaf dan kembali baikan. Saat pulang sekolah, Iroha bilang bahwa laki-laki yang bisa memasak itu keren. Dan sesampainya di rumah, Susui pun langsung belajar memasak membuat kue, yang kemudian dimakan bersama Iroha dan Ito saat di kelas. Lalu Ishino juga bergabung dengan mereka, dan di sana Iroha meminta maaf kepada Ishino karena sudah salah paham. Kemudian Susui bertanya apakah Ishino mempunyai pacar. Ishino pun menjawab bahwa dia mempunyai pacar yang keren. Suatu hari, Iroha bertemu dengan Ishino yang sedang kencan dengan pacarnya. Tapi Iroha memilih kabur karena tidak ingin ikut campur. Beberapa hari kemudian, mereka semua menyadari bahwa ternyata Ishino cuma dimanfaatkan oleh pacarnya. Karena kesal, Iroha pun langsung memukul laki-laki itu. Keesokan harinya, Ishino sedih karena ternyata dibohongin pacarnya. Kemudian, Susui menghibur Ishino dengan mengajaknya makan kue bikinannya. Dan kini, mereka berempat pun menjadi teman. Dan begitulah alur anime 3D Kanojo Real Girl part pertama. Untuk part kedua akan saya buat kalau video ini rame. Jadi sampai jumpa lagi di video selanjutnya.